Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Sari Prabawanti, dosen di Magister Sains Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi sosial sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di dalam Magister Sains Psikologi. Mata kuliah ini adalah mempelajari tentang ilmu psikologi yang mempelajari interaksi individu dengan lingkungan sosial. Mata kuliah berfokus kepada teori-teori dasar psikologi sosial, pendekatan psikologi sosial, kognisi sosial, interaksi individu dalam kelompok sosial, dan relasi antar individu dan individu dalam kelompok sosial. Materi ini dilaksanakan selama 1 semester dengan kredit sebesar 3 SKS dan dilakukan pertemuan sebanyak 14 kali. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa dengan model pembelajaran berbasis tugas mandiri dan kemudian diikuti dengan metode diskusi, tanya jawab, kuis, dan penyajian presentasi. Asesmen yang digunakan di dalam kuliah psikologi sosial ini adalah tugas penerjemahan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, presensi, dan sikap. Rincian materi pembelajaran yang akan disampaikan di dalam 1 semester dengan 14 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS adalah: pertama, pengantar psikologi sosial, kemudian pendekatan psikologi sosial, ketiga, kognisi sosial, 4, persepsi sosial, kelima, sikap, 6, pengaruh sosial, 7, pengaruh media dalam perilaku sosial, gender, gen dan budaya, kemudian stereotip, prasangka dan diskriminasi, agresi, dan kemudian pada chapter yang ke-11 membahas tentang mencintai, menyukai, dan hubungan dekat lain, dan yang terakhir adalah perilaku prososial. Demikian uraian singkat tentang mata kuliah psikologi sosial yang disampaikan di dalam program Magister Sains Psikologi. Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengaruh media terhadap perilaku sosial. Ini adalah salah satu chapter di dalam mata kuliah psikologi sosial sebagaimana yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya media itu mempengaruhi perilaku sosial di dalam dalam konteks psikologi sosial. Ya. Nah, salah satu hal yang cukup menonjol isunya di dalam masalah pengaruh media terhadap perilaku sosial adalah dalam konteks pornografi dan kekerasan seksual. Lanjut. Nah, jadi ini juga didasari oleh berbagai studi ya, apa yang kita sajikan pada pagi hari ini. Jadi bukan hanya sekedar asumsi atau teori belaka, tetapi memang sudah disertai dengan berbagai macam studi atau penelitian. Nah, salah satunya misalnya yang dilakukan oleh Carroll dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2008, yaitu 87% dari pria berusia 18 sampai 26 tahun pernah menonton pornografi dengan durasi sebulan sekali atau 1 pekan sekali. Nah, sebaliknya hanya 31% perempuan yang menonton pornografi. Ya, ternyata laki-laki jumlahnya sekitar 87%, sementara perempuan 31%. Ini bukan berarti perempuan nggak ada, tetapi memang jumlahnya lebih besar pada laki-laki. Ini informasi yang penting, adegan-adegan di dalam pornografi kerap menampilkan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Jadi, pornografi biasanya ramuannya adalah dengan kekerasan seksual. Nah, nanti saya ceritakan lebih lanjut nih bagaimana dinamika relasi dari pornografi dengan kekerasan seksual. Bahwa ternyata ada persepsi yang terdistorsi mengenai realitas seksual. Jadi ketika ada pornografi, ada kekerasan seksual, ternyata ada persepsi yang terdistorsi. Bagaimana ceritanya? Nah, pornografi dapat menampilkan realitas seksual yang menimbulkan persepsi yang terdistorsi berupa rape myth. Jadi ada mitos perkosaan. Seperti apa? Nanti saya ceritakan. Jadi di dalam perkosaan itu ternyata juga ada mitosnya, yaitu bahwa sering dengar nggak korban perkosaan itu ketika di dalam situasi akan diperkosa atau sedang dalam proses diperkosa itu
hampir-hampir seringkali juga tidak berdaya mereka. Jadi nggak bisa bilang enggak atau nggak bisa berontak gitu ya, atau di dalam kekuasaan pemerkosanya. Nah, ketika si korban ini tidak bisa bilang tidak, atau dia tidak bisa berontak, atau tidak bisa menyatakan penolakannya, maka kemudian diasumsikan sebagai dia ini mau melakukan itu. Nah, ini mitos, karena sebenarnya bukan seperti itu kejadiannya. Sebenarnya korban perkosaan itu rata-rata mereka betul-betul mengalami traumatik yang berat. Jadi sebenarnya mereka benar-benar nggak mau menolak, tapi seringkali tidak berdaya ketika di dalam situasi itu. Kemudian terjadi di dalam sidang-sidang pengadilan bahkan, rap meet ini juga berjalan. Jadi ketika misalnya si pemerkosa, si yang korban kan ditanya, apakah Anda menyatakan menolak atau Anda menunjukkan penolakan. Nah, ketika itu tidak muncul secara kuat atau nyata, maka dianggap korbannya bersedia. Padahal kan tidak. Nah, ini namanya rape myth, mitos perkosaan. Ngeri ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hart dan Malamuth menjelaskan bahwa individu yang menonton film dengan adegan kekerasan seksual lebih menyetujui kekerasan terhadap perempuan daripada individu yang menonton film non-seksual. Jadi ternyata kalau orang gitu ya, dia menonton adegan kekerasan seksual, maka dia cenderung juga konformis untuk melakukan atau menyetujui hal-hal yang sifatnya kekerasan seksual gitu ya. Nah, kemudian penelitian lain lagi dari Oden dan Paulsi juga menjelaskan bahwa orang yang menonton pornografi dapat meningkatkan sikap setuju terhadap rape myth tadi. Jadi sebenarnya tontonan itu ternyata juga mempengaruhi persepsi kita, gitu ya. Ketika orang banyak menonton pornografi yang tadi ternyata juga disertai dengan kekerasan seksual, membuat mereka lebih konformis terhadap mitos perkosaan. Jadi cenderung akan mengiyakan, oh iya benar, emang orang tuh kalau misalnya diperkosa dia nggak menolak ya berarti dia mau dong, gitu kan. Nah, padahal kan tidak seperti itu ceritanya, ya kan. Nah, rape myth ini itu juga kemudian seperti terinternalisasi pada orang-orang yang sering menonton pornografi yang kemudian juga disertai dengan adegan kekerasan seksual. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata tontonan itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, mempengaruhi pikiran manusia, persepsi manusia, dan kemudian itu berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Kemudian orang yang menonton pornografi juga kurang memiliki simpati terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini masuk lagi ke dalam tahapan yang lebih lanjut. Jadi orang yang sering menonton pornografi juga kurang memiliki simpati terhadap mereka-mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga salah satu dampak dari tontonan yang tidak baik atau tidak tepat sebenarnya. Oke. Pornografi juga dapat memiliki dampak terhadap agresi nyata terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 10-15 tahun yang terpapar pornografi yang berisi adegan kekerasan seksual cenderung berperilaku agresif terhadap orang lain secara 6 kali lebih besar ya, 6 kali lebih sering, gitu ya. 6 kali lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau orang tidak menonton maka dia tidak katakan sebagai netral ya, atau dia di baseline. Tapi kalau dia menonton maka anak perempuan dan anak laki-laki ini yang terpapar pornografi dengan adegan kekerasan seksual cenderung berperilaku agresif juga, 6 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak nonton. Oke, berikutnya. Televisi dan internet. Nah, bagaimana pengaruh media terhadap perilaku? Korelasi media terhadap perilaku. Nah, penelitian-penelitian dilakukan untuk menelusuri bukti-bukti ilmiah mengenai media dan perilaku. Anak yang melihat makin banyak konten yang mengandung kekerasan, maka perilaku agresif juga dapat meningkat. Jadi kalau hati-hati nih dengan tontonan untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu banyak menonton konten tentang kekerasan, tidak pornografi ya, kekerasan apapun, maka kemudian perilaku agresifnya juga akan meningkat. Ternyata itu mempengaruhi apalagi anak-anak, karena orang dewasa saja tadi ketika kita bicara masalah pornografi dan kekerasan seksual itu bisa terpengaruh.
ketika menonton tontonannya banyak tentang hal itu. Apalagi anak-anak yang relatif masih gampang sekali dibentuk. Nah, kemudian anak yang melihat makin banyak konten yang mengandung kekerasan, maka perilaku agresif juga dapat meningkat. Nah, kemudian penelitian longitudinal yang melibatkan 1.715 partisipan di Jerman juga membuktikan bahwa individu yang melihat media penuh kekerasan lebih agresif bahkan 2 tahun kemudian. Jadi manifestasi dari perilaku itu tidak selalu muncul segera. Bahkan bisa tertunda. Nah, padahal ternyata tontonannya sudah ditonton lama gitu ya. Ini jaraknya 2 tahun loh, cukup lama kan. Tapi kemudian ternyata itu bisa muncul 2 tahun kemudian manifest dalam bentuk perilaku agresif. Ya. Nah, di internet individu dapat melakukan produksi dan distribusi konten kekerasan secara mandiri. Betul sekali, karena kita nggak perlu lagi tergantung oleh televisi ya. Kita bisa memproduksinya sendiri seperti yang kita lakukan di banyak tempat kita lihat gitu ya. Nah, kemudian bahkan individu dapat melakukan kekerasan dalam bentuk bullying. Nah, melalui email, pesan singkat dan situs media sosial. Ya kan? Betul nggak? Jadi kalau media sosial sekarang juga kita juga karena tidak merasa bertatap muka secara langsung, kita seperti terasa anonim, kemudian dengan mudah kita bisa mencela atau menyatakan ketidaksukaan gitu ya, menjudge seseorang hanya dengan menggunakan pesan-pesan di dalam media sosial. Kemudian eksperimen lain dilakukan oleh Berkowitz dan Jean yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang merasakan marah akan bertindak lebih agresif jika terpapar film penuh kekerasan. Sementara mahasiswa yang tidak terpapar film penuh kekerasan tidak bertindak agresif. Jadi ini kebetulan respondennya mahasiswa atau subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Nah, ternyata mahasiswa yang sedang marah akan lebih mudah melakukan tindak kekerasan kalau mereka menonton tontonan yang agresif, sedangkan yang tidak akan melakukan tindakannya agresif. Mengapa menonton media itu mempengaruhi perilaku? Konten kekerasan dapat menimbulkan gairah yang memberi energi terhadap perilaku. Nah, kemudian juga disinhibisi, kemudian memancing imitasi atau peniruan. Selain konten kekerasan, konten positif seperti konten yang mengandung perilaku prososial juga dapat memancing imitasi. Jadi gini, sebenarnya perilaku atau tontonan yang kita tonton itu punya efek imitating. Jadi punya efek peniruan. Nah, sementara kalau perilaku yang sifatnya kekerasan, agresif, maka juga akan ditiru begitu. Itulah kenapa menjelaskan dalam sebuah keluarga di mana misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, maka anggota di dalam rumah tangga itu atau di dalam keluarga itu ada kemungkinan akan mengalami kejadian berulang di masa depannya. Karena kemudian mereka melihat bahwa itu perilaku yang common, yang normal, yang lazim terjadi. Video-video game itu sekarang kita lihat banyak sekali dan ada juga game online misalnya ya. Nah, ketika kita bicara tentang video game itu sebenarnya akan punya dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menonton. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pemain di dalam video game kekerasan misalnya contohnya, saya langsung aja ambil contohnya ya. Maka si pelaku video game itu bukan hanya menonton, tapi dia menjadi pelakunya. Karena kan di dalam video game kan ada pembagian peran kan, siapa menjadi apa gitu kan. Nah, pada saat itu dia akan menjadi pelaku, misalnya dia menjadi pelaku, maka berarti dia membuat perencanaan, ya kan, melakukan eksekusi, ya kan. Nah, ini kan berarti dia betul-betul mengalami penghayatan. Nah, itulah kenapa video game kekerasan itu sangat bahaya. Ya, ini salah satu contoh bagaimana video game dapat mempengaruhi perilaku. Ini di sini diberikan contoh game kekerasan yang Counter Strike, tahu nggak sih? Ya. Tahu ya? Saya malah nggak pernah lihat. Tapi saya bisa membayangkan. Dan Grand Theft Auto, di mana 59% anak perempuan dan 73% anak laki-laki lebih menyukai game yang kekerasan ini. Ya karena kan
Gini, game kekerasan itu kan meningkatkan adrenalin. Orang itu kan kalau passionate gitu ya, adrenalinnya naik kan seneng kan, happy gitu ya. Tanpa sadar bahwa ini sebenarnya berbahaya sekali. Nah kemudian dia terlibat di dalam game itu menjadi pelakunya. Ketika main game kan berarti dia engagementnya kan tinggi kan. Nah itu salah satu bahayanya. Pengaruh video games itu ternyata ada berbagai hal. Pertama, meningkatkan perilaku agresif. Yang kedua, meningkatkan pikiran agresif. Ketiga, meningkatkan perasaan agresif. Kemudian terjadi habituasi di otak. Apa itu habituasi? Pembiasaan. Jadi menganggap itu sesuatu yang normal gitu ya. Kemudian kecenderungan lebih tinggi untuk memiliki senjata, menurunkan kendali diri dan meningkatkan perilaku antisosial, ya, menurunkan empati dan menolong orang lain. Nah, sebagai akhir, saya akan memberikan kesempatan tanya jawab, diskusi, walaupun nanti juga akan ada semacam kuis singkat gitu ya, untuk untuk kita semua bisa mengecek apakah apa yang kita pelajari pada hari ini tadi bisa dipahami dengan baik atau tidak. Bu, saya mau bertanya terkait game tadi. Itu kan Mobile Legends segala PUBG. Itu kalau saya lihat banyak-banyak teman-teman saya juga setiap mereka kalah pasti emosi juga. Itu kira-kira bagaimana Kak Bu buat kayak pencegahannya atau gitu? Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Permisi Ibu Cipta, saya ingin bertanya. Pembahasan awal terkait distorsi persepsi, di mana tadi Bu Cipta menjelaskan tentang rap myth yang sering disalahartikan oleh pelaku kekerasan seksual. Nah, gimana kalau tentang tema yang lebih update, Ibu? Misal tentang mental health issue. Banyaknya platform, banyaknya media entertain yang menggomborkan tentang mental health issue malah menjadi pisau mata dua bagi pembaca ataupun penikmat media sosial. Misal sekarang kita akan banyak menjumpai fenomena self diagnose yang lebih tinggi atau menjadi bahasan umum di kalangan pelajar ataupun mahasiswa, padahal rangkaian untuk mendiagnosakan trauma, anxiety dan seterusnya itu butuh professional judgment. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Febri dan Putra untuk pertanyaannya. Jadi gini, games apapun itu sebenarnya ada engagement yang tinggi, ya kan? Ketika engagementnya tinggi, itu otomatis akan mengkondisikan si pemain. Kemudian melibatkan pemain dalam satu proses yang cukup dalam. Misalnya misalnya contohnya ya, kalau kita ambil saja yang lebih netral. Misalnya kalau kita bermain games tentang memasak misalnya, kan kita di situ akan berperan sebagai orang yang memasak ya, misalnya games untuk menjadi chef misalnya. Nah kita belanja, memilih bahan, kemudian menyiapkannya, kemudian memasak, itu kan semua butuh proses. Dan itu sebenarnya proses perilaku yang dituangkan di dalam bentuk games. Di mana pelakunya otomatis juga sebenarnya terlibat dalam step-step itu, ya kan. Nah engagement yang tinggi itu sebenarnya selalu ada dampaknya. Ya, ketika si pelaku yang dalam konteks permainan untuk menjadi seorang chef, nah karena ini kebetulan hal yang positif, nah mungkin dia memang passionate ya untuk menjadi chef, jadi seakan-akan menjadi chef beneran. Nah sama kalau ini kita analogikan ke dalam tadi yang berkaitan dengan permainan kekerasan. Kalau dia sering bermain games, di mana games kekerasan, maka sebenarnya dia sedang menempatkan dirinya dalam posisi sebagai pelaku kekerasan. Nah kalau ini sering dilakukan kan lama-lama terjadi proses habituasi tadi. Jadi dia menjadi sesuatu yang sifatnya normal, lazim terjadi walaupun itu masih dalam tataran pemikiran. Sejauh-jauhnya eksekusi kan cuma pakai jari kan, tetapi kan proses berpikir ini yang kemudian menjadi berbahaya sekali karena pada satu titik kan akan ada satu momen di mana itu akan manifest. Nah ketika manifest eksekusi itulah yang kemudian menjadi berbahaya. Kemudian pertanyaan untuk Putra, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus juga ya, saya setuju.
Jadi ada dua konsekuensi. Seperti tadi isu rap meet, ya kan, karena tonton yang terbiasa kayak gitu seakan-akan kemudian dibenarkan, bahkan tadi di dalam salah satu cerita rap meet itu bahkan sampai ke dalam sidang pengadilan. Jadi si jaksanya pun gitu ya, atau juri, kalau di Amerika kan sistemnya ada juri kan, selain ada jaksa, ada apa, ketua sidang, ada jaksa, ada juri. Itu pun bisa terpengaruh oleh rap meet tadi, ya kan. Nah, sebenarnya kasus dalam konteks isu mental health itu sama, karena kemudian mental health menjadi isu yang sekarang bisa dijadikan bahan pembicaraan oleh setiap orang, maka orang menjadi terlalu mudah untuk menyatakan bahwa ini ada isu kesehatan mental, padahal kan sebenarnya isu kesehatan mental itu juga sebenarnya bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya ringan, ada yang sangat berat. Nah, pada tingkat-tingkat yang ringan sebenarnya mungkin nggak apa-apa. Artinya kita sebagai individu yang punya lingkungan sosial, punya teman, punya keluarga, ya setiap orang mengalami itu dengan takaran yang berbeda-beda. Nah, ketika itu masih ringan mungkin masih bisa diatasi sendiri, masih bisa dibantu keluarga. Nah, hanya saja ketika sudah sampai pada tataran di mana itu memerlukan penanganan yang profesional, nah itu tidak bisa begitu lagi gitu ya. Positifnya adalah orang sekarang jadi lebih aware bahwa ada mental health isu kesehatan mental yang tidak bisa disepelekan. Jadi even bahkan orang yang mengalami fobia, kalau dulu tuh misalnya ada orang fobia kucing kan sebenarnya binatang yang biasa ya kan, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau orang yang fobia kucing itu ya fobia beneran. Dan sebenarnya sama bahayanya dengan dia fobia dengan sesuatu yang misalnya fobia ular atau fobia yang lebih berbahaya. Kita tetap harus menghargai perasaan dia bahwa memang dia fobia kucing dan memang harus ditangani secara profesional. Nah, sekarang orang menjadi lebih punya kesadaran bahwa fobia itu tidak boleh dianggap enteng. Karena orang betul-betul fobia itu ya benar-benar takut yang memang harus ditangani seharusnya. Nah, sama dengan trauma. Kalau misalnya penakut, gitu. Kalau dulu kan kalau kita mengalami fobia atau trauma, seringkali kemudian diremehkan atau dilecehkan ya, cuman begitu aja, cuman begitu saja. Nah, orang sekarang lebih aware bahwa itu sesuatu yang bisa jadi serius gitu ya. Jadi kemudian orang berhati-hati di dalam memberikan judgement terhadap perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi orang trauma terhadap kegelapan, orang trauma terhadap tinggi, orang trauma terhadap sendiri gitu ya, atau ruang sempit. Nah, kemudian orang fobi dengan kecoa, orang fobi dengan cicak, fobi dengan kucing, itu masing-masing tetap aja memang harus kita hargai perasaan itu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kalau orang itu menyadari dan ingin menghilangkan itu ya pergi kepada profesional untuk dihilangkan masalahnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya ringan, setiap masalah-masalah yang kita hadapi secara masih ringan di dalam kehidupan sehari-hari, ya itu masih bisa diatasi sendiri atau dibantu oleh keluarga. Nah, itu nggak masalah. Hanya saja ketika sudah sampai serius, misalnya udah mulai ada rasa paranoid yang berlebihan atau ada halusinasi, nah itu orang pada umumnya kalau tidak punya ilmunya ya tidak akan bisa menangani gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak, sama, enggak ada? Oke, ya. Kalau begitu kita bisa masuk ke section berikutnya ya. Jadi kuliah ini akan kita tutup dengan kuis. Ini kuisnya kuis ringan saja, hanya untuk mengecek apakah materi yang kita pelajari pada hari ini bisa diserap dan dipahami dengan baik. Ya, makasih. Saya akan dibantu oleh Mas Saudi di sini untuk mengoperasikan Kahoot supaya kita penyajian kuisnya juga lebih sistematis dan lebih mudah. Kita akan mengerjakan 20 soal, di mana 20 soal ini diambil dari materi yang tadi saya jelaskan. Tidak sulit, kalau kita tadi sama-sama menyimak, ini materinya nggak sulit. Nah, kemudian setiap soal diberi waktu 30 detik. Jadi Anda langsung ngisi gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Ya, kita bisa mulai? Udah siap? Oke, yuk kita mulai.